Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai rekan ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang, kompetisi dasarnya yaitu memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, di dalam video ini kita akan belajar tentang hubungan antara makanan dan kesehatan, pengetahuan tentang makanan dan kesehatan. Hubungan antara makanan dan kesehatan, tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut zat makanan atau zat gizi. 6 macam zat gizi makanan. Yang pertama ada karbohidrat atau hidrat arang, yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, yang keempat ada mineral, yang kelima ada vitamin, dan yang keenam ada air. Makanan mempunyai 3 kegunaan, yaitu yang pertama membangun dan memelihara tubuh. Untuk memperbaiki atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi terutama zat membangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selanjutnya yang kedua ada memberikan tenaga kepada tubuh. Tubuh juga memerlukan karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang ketiga mengatur proses fali tubuh. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses fali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, dan air. Selanjutnya pengetahuan tentang makanan sehat. Apakah kalian tahu arti makanan sehat? Apakah makanan dengan zat gizi sedikit? Salah. Makanan dengan zat gizi berlebihan juga salah. Yang benar adalah makanan dengan zat gizi seimbang. Nah, jumlahnya juga cukup sesuai kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang. Plus, makanan bersih atau bebas dari kuman, zat penyebab penyakit. Selanjutnya ada karbohidrat, hidrat arang. Kita akan membahas hidrat arang. Hidrat arang atau karbohidrat disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula. Susunan dari hidrat arang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Hidrat arang dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. 1 gram hidrat arang akan menghasilkan 4 kalori. Menurut besarnya, molekul hidrat arang dapat digolongkan menjadi 3 bagian antara lain yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Selanjutnya lemak. Lemak, molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin, yaitu vitamin A, B, E, dan K. Sifat lemak juga lama dicerna, sehingga memberikan efek kenyang lebih lama, memberi rasa gurih pada makanan. Selanjutnya yaitu protein. Protein sering pula disebut zat putih telur. Untuk pertama kali protein memang ditemukan dalam putih telur, namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya dapat dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan zat tenaga. Protein terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Ada beberapa jenis yang mengandung sulfur atau fosfor. Bahan dasar pembentukan protein adalah asam amino. Fungsinya yaitu zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga. Protein terbagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati yaitu contohnya tempe, tahu, kedelai, dan lain-lain. Sedangkan protein hewani yaitu ikan, telur, sapi, dan lain-lain. Selanjutnya ada asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Ada 8 asam amino esensial bagi manusia. Yang pertama lisin, leusin, isoleusin, thionin, metion, valin, fenilalan, tritopan.
ada zat mineral. Dari ketiga fungsi makanan hanya zat tenaga yang tidak terdapat di zat mineral, tetapi zat mineral bisa berfungsi sebagai zat pembangun atau zat pengatur. Zat pembangun, pembentuk jaringan-jaringan tubuh, misalnya kalsium dan fosfor, berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Nah, zat besi berfungsi pembentuk sel darah merah. Zat pengatur ada 6, yaitu yang pertama, keseimbangan asam basa dalam proses pembekuan darah, pengangkutan oksigen dan karbon dioksida, kepekaan syaraf dan kontraksi otot, pengatur enzim dan hormon dalam proses metabolisme. Selanjutnya ada vitamin, yaitu vitamin A, fungsi menjaga kesehatan mata untuk kesehatan sel-sel epitel. Kekurangan vitamin A yaitu menyebabkan penyakit rabun senja yang membuat penderita sulit melihat ketika malam hari atau dalam cahaya redup. Pada tingkat berat dapat menyebabkan keratomalacia. Sumber vitamin A yaitu ada dari hati, susu, mentega, ikan, serta sayur hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Materi ini belum selesai. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang vitamin-vitamin selanjutnya. Video kita cukup sampai di sini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Video selanjutnya kita akan banyak membahas tentang vitamin dan lainnya. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.